Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku dengan segmen namanya Kerinduanku saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaanmu yang kudus. Berkati umat-Mu Tuhan. Ada banyak kebaikan, ada banyak berkat, ada banyak anugerah Allah melimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari kita akan belajar sebuah renungan dengan judul Pemimpin yang Dibentuk. Itu renungan kita pada pagi hari ini. Sebuah kutipan yang saya dapat Bapak Ibu dari berbagai macam istilahnya ilmu leadership, yaitu pemimpin itu bukan dilahirkan tapi diciptakan. Memang ada beberapa orang yang lahir dengan kemampuan memimpin, tetapi tentunya belum lengkap. Pemimpin itu diciptakan. Dan kadang-kadang cara terbaik untuk menciptakan pemimpin yang Tuhan suka pakai adalah dengan melalui masalah. Kita akan belajar hari ini Bapak Ibu 1 Tawarik 11 ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud dikenal sebagai one of the greatest leader dari bangsa Israel. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke tanah perjanjian, saudara akan menemui bahwa Daud sebagai pemimpin sangat dihormati. Bahkan udah ribuan tahun berlalu tapi orang masih menghormati Daud sampai hari ini. Apa yang membuat Daud menjadi pemimpin yang hebat? Yang pertama yang bisa kita pelajari karakter dari Daud, bagaimana Daud bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama dan ketiga. Lalu Daud pergi dari sana melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Alkitab mengatakan yang pertama, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang tidak tawar hati. Pemimpin kalau tawar hati repot. Bayangin kalau ketika ada masalah justru pemimpin atau kepala rumah tangga atau pemimpin dalam perusahaan atau pemimpin dalam gereja, dia yang tawar hati. Karena kalau kepalanya goyang maka badannya pasti ikut goyang. Daud, Bapak Ibu, Alkitab bilang dikejar-kejar oleh Raja Israel. Itu kurang lebih Bapak Ibu kalau ada satu orang dikejar oleh pemimpin negara tersebut, maka gak akan bisa menang orang tersebut. Alkitab mengatakan Daud dari goa kepada goa dalam pengejarannya. Tapi Alkitab mengatakan bahkan banyak orang yang berhimpun sama Daud. Orang patah hati, orang dikejar hutang, orang dalam kesukaran, orang yang sakit hati, and so. Tapi Alkitab saya bilang Daud tidak tawar hati. Pemimpin tidak boleh tawar hati. Karena kalau sampai pemimpin tawar hati, repot saudara. Kunci yang bisa kita pelajari bahwa Daud tidak mengizinkan hatinya menjadi pahit dengan siapapun. Tidak dengan ayahnya, tidak dengan kakaknya, juga tidak dengan Tuhan. Daud bisa menyalahkan ayahnya karena ketika dalam pemilihan kepemimpinan the next king of Israel, Nabi Samuel datang, Daud tidak diajak oleh ayahnya. Alkitab mengatakan dengan sengaja Daud tidak diperhitungkan. Gak ada yang lebih sakit Bapak Ibu kalau orang tua kita gak anggap kita. Kalau orang tua kita miri kakak-kakak kita atau orang lain. Itu terjadi sama Daud. Tapi Daud gak tawar hati. Bahkan Daud tidak membiarkan perbuatan saudaranya membuat dia tawar hati. Firman Allah dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Mengapa engkau datang, kata Alkitab, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Daud datang nganter makanan buat kakak-kakaknya, tapi kakaknya yang tertua Eliab menuduh dia macam-macam. Tuhan, Bapak Ibu, Daud tidak mengizinkan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, karena keadaannya membuat dia tawar hati.
Bahkan Daud bisa marah sama Tuhan ketika, kok susah banget sih hidup, katanya aku jadi raja. Kok tantangan demi tantangan gak pernah berkesudahan sih. Alkitab mengatakan yang pertama, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang tidak tawar hati. Hari ini kalau engkau sedang berjuang, jangan tawar hati. Saya tahu hari-hari ini penyakit mental health sedang berkembang. Ada banyak orang yang hari-hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, self-diagnose atau dia berpikir kayaknya gue begini, kayak gue begini dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dokter bilang kamu punya panic attack. Atau bahkan mungkin secara kedokteran kamu mengalami penyakit dan seterusnya. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan tawar hati. Karena ketika kamu tawar hati, kamu goyang. Ketika kamu tawar hati, kamu hancur. Pemimpin yang hebat yang pertama, tidak tawar hati. Masalah boleh ada, tapi percaya Tuhan pasti tolong. Tantangan boleh ada, imani Tuhan pasti tolong. Jangan biarkan siapapun membuat engkau sakit hati, membuat engkau kecewa. Jangan biarkan, not even your pastor, bahkan pendetamu atau siapapun. Alkitab mengatakan yang kedua, pemimpin itu mau dibentuk. Bukan saja tawar, tidak boleh tawar hati, tapi mau dibentuk. Alkitab mengatakan di Goa Adulamlah, karakter Daud dibentuk oleh Tuhan. Karakter yang dibentuk dalam goa lebih berharga daripada mahkota di atas kepala. Pelarian demi pelarian, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah dipakai Tuhan untuk membentuk Daud. Hari ini anggaplah kesukaran yang kamu alami adalah cara Tuhan bentuk kamu. Hari ini anggaplah tantangan yang kamu hadapi adalah cara Tuhan bentuk kamu. Hari ini imani Tuhan sedang bentuk karakter kamu. Di Goa Adulamlah, Alkitab katakan Bapak Ibu ada kurang lebih beberapa ratus orang ikut sama Daud. Dan kalau sudah mempelajari Alkitab, orang-orang tersebut yang menjadi pasukan setianya Daud. Jangan tawar hati. Dan karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau dibentuk oleh Tuhan. Alkitab mengatakan barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Saya pelajari dalam hidup saya ada dua tipe orang, ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Tipe yang pertama adalah manusia yang diubah keadaan. Karena keadaan sukar bikin dia jadi orang jahat. Karena keadaan sulit bikin dia jadi patah hati atau pahit. Manusia yang tipe pertama ini yang suka cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Contohnya, malas ke gereja, gerejanya jauh. Malas ke gereja, pendetanya gak asik. Malas ke gereja, gak punya uang. Orang yang kayak gitu Bapak Ibu hidupnya akan gitu-gitu aja. Tipe yang kedua orang di muka bumi ini adalah manusia yang mengubah keadaan. Tipe ini adalah tipe penerobos. Tipe yang masalah dia pakai untuk jadi batu pijakan, untuk dia lompat tinggi sama Tuhan. Masalah dia pakai untuk dia terbang tinggi sama Tuhan. Pemimpin yang hebat, yang pertama adalah pemimpin yang tidak tawar hati. Pemimpin yang hebat yang kedua adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Alkitab saya mengatakan Bapak Ibu, di Goa Adulam dalam kesesakan, tertindas hutang, pahit hati, dikelilingi oleh orang-orang yang punya spirit yang gak enak. Kalau kumpul sama orang pahit itu gak enak, tapi Alkitab bilang Daud menjadi pemimpin mereka. Masa sukar dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Alkitab saya bilang dari goa inilah para pahlawan Daud dilahirkan. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang kita pimpin, tapi siapa yang kita bentuk. Saya pernah baca sebuah kutipan yang memberkati saya. Orang yang tidak pernah menderita sulit memahami hati orang yang terluka. Gimana pemimpin bisa memahami anak buahnya, memahami yang dipimpin, kalau dia gak pernah mengalami masa sukar? Makanya Yesus adalah pemimpin yang sempurna. Karena dia adalah satu-satunya raja, segala raja Allah yang datang ke dunia jadi manusia. Dan melalui hidupnya, sekarang dia duduk di tata Allah Bapa, bisa mengerti perasaan kita. Ibrani 11 mengatakan menjadi seorang imam yang menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir Alkitab saya bilang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bukan saja membangun hari ini, tapi menyediakan masa depan. Bahasa kasarnya gini, pemimpin yang hebat itu bukan mikirin diri sendiri, tapi punya hati
untuk generasi selanjutnya. 1 Tawarik 22 ayat yang kelima, Daud bilang demikian. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Daud tahu dia gak bangun bait Allah. Tapi Daud tidak mau berpangku tangan. Alkitab bilang Daud mengumpulkan batu pahat, besi tembaga, dan kayu ras. Mempersiapkan segalanya bagi penerusnya, Salomo. Pemimpin Daud bukan berpikir soal prestasi, tapi Daud berpikir soal legacy, menyediakan masa depan. Daud tahu bahwa tugasnya sebagai raja akan segera berakhir, dan Daud punya kerinduan agar generasi berikutnya tetap mencintai Tuhan. Daud tahu bahwa pemimpin sejati tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi melihat apa yang akan terjadi. Dia memakai kesempatan itu untuk menyediakan legacy. Bukan hanya prestasi buat dirinya. Daud gak pusing yang bangun bait Allah siapa. Yang penting bait Allah kebangun. Pemimpin itu bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya berikan. Sejarah mencatat Salomo yang membangun bait suci. Tetapi kita gak pernah lupa, semua alat dipersiapkan oleh ayahnya. Tuhan tidak mencari yang kuat, tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Pada prinsipnya kita adalah seorang pemimpin. Dan Tuhan mau memakai kita. Pak Pendeta, saya orang yang hancur. Pak Pendeta, saya gak pintar. Pak Pendeta, saya punya masa lalu yang kelam. Charles Spurgeon bilang demikian. God never choose a man because he is brilliant, but because he is broken. Tuhan gak pernah pilih orang karena dia pintar, tapi Tuhan pilih orang karena Tuhan tahu orang itu hancur dan mau dibentuk oleh Tuhan. Tulis kolom komentar, saya dapat dipakai Tuhan. Seperti Tuhan memakai Daud, demikianlah saudara dan saya dapat dipakai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, buat umat-Mu memahami. Hamba menyerahkan sepanjang hari ini dalam berkat-Mu, dalam anugerah, dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib. Sepanjang hari ini ada kebaikan demi kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita hampiri tatanya. Kita bawa penyembahan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang punya surga, crazy in love with you.